Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahmi langsung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini dalam acara kisah malam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah juga memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah juga memberikan kita nikmat Islam, ihsan, juga nikmat hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa menghadiri acara yang insyaallah penuh barokah dan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang kami muliakan Abah Yai Muhammad Ali Naharus Surur, pengasuh Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta. Selanjutnya yang kami muliakan hadirin jamaah kisah malam pada malam hari ini yang insyaallah mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kisah malam ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca Ummul Kitab. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Li ridwa'illahi wa syi'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya pasti jamaah sudah sangat penasaran dengan kisah malam pada hari ini. Pada malam pertama bulan Ramadan ini, kami dari majelis atau dari Masjid Jami Assegaf menghadirkan tokoh yang sangat istimewa, tokoh yang sangat luar biasa, tokoh yang menjadi salah satu pendakwah anti mainstream. Kalau dalam bahasa sehari-hari ya, dalam bahasa kaum milenial ini anti mainstream, karena beliau berdakwah dengan metode yang tidak biasa. Bukanlah begitu, Abah Ali ya? Ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Takmirul Islam di Surakarta. Siapa yang tidak mengenal beliau ya? Nah, pada malam hari ini dalam kisah malam beliau akan berkisah tentang perjuangan beliau dalam menjadi pendakwah anti mainstream tersebut. Nah, seperti apa kisah beliau? Nah, sebelumnya saya akan membacakan sedikit kisah tentang beliau ya, bagaimana beliau bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, beliau adalah salah satu putra dari Kiai Naharus Surur, pendiri Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta di Tegalsari, Laweyan. Beliau pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Modern Gontor. Setelah itu juga beliau pernah menimba ilmu di Mekah. Begitu ya Abah Yaya. Nah, seperti apa nanti perjuangan beliau akan beliau ceritakan dalam kisah malam ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu ya. Nah, selanjutnya Abah Yai Ali Naharus Surur ini saya persilahkan untuk menceritakan kisahnya dalam menjadi pendakwah anti mainstream atau menjadi pendakwah yang luar biasa. Karena saya pernah membaca biodata beliau, beliau pernah menjadi pendakwah di daerah yang bisa dikatakan jauh dari agama Islam. Selain itu beliau juga pernah mengislamkan
seseorang WNA Inggris ya. Nah, saya baca beliau bernama Steve. Beliau datang ke Pondok Takmirul Islam, kemudian menjadi mu'alaf bersama atau yang dipimpin, dipandu oleh beliau Abah Ali. Nah, selanjutnya Kiai atau Abah Ali ya, ini biasa disapa Abah Ali ini, silakan untuk menceritakan bagaimana kronologinya atau bagaimana sejarahnya bisa menjadi pendakwah seperti sekarang ini. Pasti juga tidak terlepas dari orang tuanya yang seorang kiai juga. Pendidikannya ataupun cara didiknya pasti juga berbeda dari kebiasaan orang-orang. Silahkan Abah Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muqaddimah sekaligus inti dari apa yang saya sampaikan. Apa intinya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup nggih? Oh, kurang. Khairul kalami ma qalla wa dalla ini. Ya. Pertama saya mau memperkenalkan diri dulu karena tadi sedikit disebut secara ringkas saja. Saya nama asli Muhammad Ali bin Naharus Surur bin Syafi'i. Binnya lagi banyak, nanti tidak perlu saya sebutkan. Saya lahir hari Rabu Kliwon, tanggal 10 Dzulhijjah, pas hari raya Idul Adha. Jadi di masjid-masjid pada pertumpahan darah, ibu saya di rumah juga menumpahkan darah. Miladiahnya tanggal 26 Februari tahun 1989. Kok 89? 1969. Mohon maaf rada dinom ki sithik nggih Bib. Ben rasa paneng ketok menteleng kabeh ngene kula nggih mboten penak. Dipentelengi Bib niki ben rada cair sithik. Saya sekolah SD. Alhamdulillah dengan rahmatnya Allah lulus dan saya menerima ijazah. Saya hasil karya saya sendiri dan terima ijazah. Saya pernah juga mencoba dan merasakan masuk di sekolah SMP atau sanawiyah. Katanya saya juga dapat ijazah. Katanya, sebab saya belum pernah menerima ijazahnya langsung. Kemudian saya mondok di Gontor. Alhamdulillah dengan rahmat Allah bisa bertahan di dalam penjara suci katanya gitu. Selama 6 tahun alhamdulillah, satu kelas, satu letting saya dulu satu kelas
sebanyak 45 orang. Setelah 6 tahun itu yang lulus hanya 7 orang termasuk saya. Alhamdulillah, as-sabiqunal awwalun. Selesai dari Mekah, kemudian saya judulnya minggat mungkin. Judulnya minggat sebab beberapa kali saya baca Al-Quran itu hanya beberapa kali, karena memang saya termasuk pemalas baca Quran. Doakan mudah-mudahan tidak pemalas lagi, insya Allah. Amin. Saya baca Quran sering ada saya menemukan siru fil ardi, siru fil ardi, siru fil ardi, fanzuru, dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat siru itu berjalanlah di waktu malam atau berjalanlah di muka bumi ini. Bismillah, kayaknya ayat ini yang belum saya amalkan. Kemudian saya 2 tahun berjalan kaki sampai di Papua sana. 2 tahun jalan kaki. Sepatu tentara itu habis 4 saya. Rotene nek tak ceritake kesuwen wis, pokoknya saka Solo melaku Palur, Sragen, Bablas, Surabaya, Madura, balik lagi Surabaya, Bali, Lombok, Sumbawa, Manado, Flores, Kupang, Timor Leste, dulu Timor Timur, Kisar, Serwaru, Tepa, Lara, Tual, Kur, Kesuwi, Gorong, Geser, Banda, Ambon, masuk Papua dulu Irian Jaya namanya. Dari Manokwari, Sorong, Manabiri, Serwi, Sarmi, Jayapura, Merauke, Fak-Fak. Jadi dari Sabang sampai Merauke saya pernah membuktikan, oh ternyata Merauke itu ada betul, bukan hanya fiksi gitu. Sebab sekarang ini banyak huwak. Dari Sabang sampai Merauke, Merauke itu ada bener enggak itu? Saya buktikan ternyata Merauke itu ada. Dan saya juga ke barat sana ternyata Sabang juga ada. 2 tahun saya minggat itu 2 tahun. Sendiri saya. Tapi ceritane tekan bakdo ora rampung tak ceritake. Setelah pulang dari sana, setelah pulang dari jalan-jalan selama 2 tahun ini, sampai di rumah saya ditawari oleh orang tua saya, kowe meh ngopo neh le? Nggih, kula manut. Saya masih ingin belajar. Yaudah, kamu mau daftar kemana? Saya coba daftar di beberapa perguruan tinggi Islam tentunya, di Solo dan di Indonesia lah. Saya beberapa kali hanya masuk dolan, bukan belum mendaftar, masuk dolan. Saya tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak kelas yang sudah semester 4, semester 5. Saya coba ngobrol-ngobrol, bukan bertanya, sekedar ngobrol saja. Dari cara obrolannya saya agak sedikit ragu. Iki obrolannya cah semester 5 kok kaya ngene ya, itu akhirnya saya jadi ragu. Kalau saya kuliah di Indonesia kok rasa-rasanya saya rada angel aku untuk nambah ilmu, rada angel. Saya dalam hati saya begitu ini karena kecerobohan saya, terus terang karena kebodohan saya. Bukan berarti saya mengecilkan universitas di Indonesia, enggak. Memang karena kebodohan saya. Aku wis bodoh, nek ngene ku kapan mundakku ngilmu, saya hanya begitu. Hanya bismillah saya ke Mekah. Di Mekah alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah bisa tabarukan, sungkem silaturahim, tabarukan kepada beliau Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di tempat beliau saya 4 tahun. Juga enggak ada ijazah. Jadi singkat cerita, kisah pendidikan saya hanya lulusan SD. Mohon maaf. Meskipun banyak orang yang tidak percaya, aku diwiwar percaya apa meneh kowe. Saya terus terang hanya lulusan SD. Sepulang dari Mekah, saya balik ke Jawa, balik ke Indonesia. Ditanya sama mbah saya, mau kemana lagi kamu? Gitu. Ya saya masih pengen belajar. Nah, sebentar, kamu kalau belajar paling nanti minggat meneh.
Kamu dipanggil umimu sana. Oh ya, saya menghadap umi. Nggih, umi enten dawuh. Ki nek foto caca limo pilihan. Wah. Watatita. Watatita itu woman. Ini pacaran model kuno. Tapi insya Allah tidak melanggar syariat nggih. Kasih foto 5 truk. Fotonya itu ukuran 3x4 itu. Ya saya tanya sama umi, mohon maaf, ada enggak foto yang lebih kecil lagi? Ukurannya 3x4, hitam putih lagi. Singkat cerita dipertemukan, wah mohon maaf saya kok belum wong papat gede kabeh piye karepmu. Nah, singkat cerita saya nanya kenapa kok mau dikawinkan, sebab kalau enggak dinikahkan nanti enggak kamu pergi lagi. Kalau begitu saya malah mengajukan diri, saya sudah punya pilihan. Kebetulan ketika saya di Mekah, saya ketemu dengan teman saya ketika di Gontor dulu. Ketemu di Gontor, ketika saya berjalan kaki atau minggat 2 tahun itu saya sampai di Ternate. Kebetulan teman saya ini aslinya Ternate. Saya ketemu di Ternate, ketemu dengan keluarganya di Ternate. Tapi teman saya ini tidak ada lagi di Jakarta. Saya sampai di Ternate itu 10 hari sebelum Ramadan. 20 hari sebelum Ramadan. Saya sampai Ternate, singgah di rumahnya, dan saya diambil anak angkat oleh keluarga tersebut. Singkat cerita, saya sampai di Mekah, ketemu lagi dengan teman saya di Gontor ini. Jadi di Gontor ketemu, di Mekah, di Ternate ketemu, di Gontor ketemu, di Ternate ketemu, kemudian di Mekah pun ketemu juga. Cuma beliau kuliah di Universitas King Abdul Aziz Madinah Al Munawwarah. Ketemu. Karena saya sudah dijadikan anak angkat. Suatu saat pas tahun kedua saya di Mekah itu dapat kiriman surat, dulu belum ada HP, masih surat. Surat itu sebulan baru datang. Perjalanan itu sebulan. Perangkonya kalau tidak salah 250 rupiah, seingat saya. Dapat kiriman surat dari Ternate pas Idul Fitri. Anakku Ali selamat menjalankan selamat Idul Fitri. Ini foto keluarga di Ternate. Karena saya sudah dijadikan anak angkat. Saya lihat adik-adik angkat saya yang dulu ketika saya di Ternate masih kelas 1 SMP, kok sudah besar ya itu. Jadi sudah ketika itu sudah kelas 3 SMA, sudah kelas 2 SMA, sudah kelas 2 SMA. Akhirnya ketika sudah besar, saya lihat sudah besar, nanti kalau tidak segera diserobot, nanti tidak keburu diserobot orang lain. Singkat cerita saya balas suratnya, Mama, karena orang sana manggilnya Mama itu. Mama, kalau dulu kan Ali cuma jadi anak angkat, Ali pengen jadi anak beneran, bagaimana Ma? Wah, Mama paham maksud Ali. Mana yang kamu pilih? Wah. Karena kebetulan Zaujah ini kembar identik. Jadi tidak bisa dibedakan. Saya cuma ngitung benek wae iki piye ya. Saya lihat fotonya, sudah saya menentukan yang ini. Singkat cerita, nikahlah saya dengan putri Ternate. Ternate itu tak obok-obok, tak pilih sing paling ayu dheweke. Tak bawa pulang ke Solo. Alhamdulillah oleh Allah, melalui istri saya ini saya diberi rezeki oleh Allah 5 orang anak. Alhamdulillah 4 laki-laki, 1 perempuan. Hasan, Husain, Husni, Husna, Hasan, Husain, Husni, Husna, Ahsan. 1 nama dibolak-balik nih. Hasan Ali, Husain Ali, Husni Ali, Husna Ali, Ahsan Ali. Ini. Singkat cerita kemudian oleh Allah ternyata mungkin karena saya ini pengen sekali jadi orang yang bersyukur itu. Maka saya selalu bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Tambah oleh Allah, saya mensyukuri. Alhamdulillah wong ya kok cuma kayak saya kok dapat
putri paling cantik sak Ternate. Saya bersyukur sekali karena syukurnya ini oleh Allah saya diberi tambahan istri lagi saya ini. Maka kalau kalian punya istri satu pengen nambah, banyaklah bersyukur melihat istrimu itu, banyaklah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Nek wani. Dari istri kedua saya oleh Allah diberi rezeki titipan anak 2 lagi, perempuan dan laki-laki. Kalau tadi yang perempuan pertama namanya Husna, ini namanya Hasna. Nah, yang terakhir kayaknya terakhir ini saya kasih nama Muhammad Azam Ali Asy-Syafi'i. Ini tentang saya. Mukadimah selanjutnya tentang tadi yang sampaikan tentang dakwah.